Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat fillah dimanapun antum berada, yang insya Allah dilindungi Allah, dijaga keimanan serta keistiqomahannya agar selalu kafah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Amin amin barakallah Allahumma amin. Di antara sebagian kita mungkin pernah terbersit di hati dan pikiran, kenapa setelah hijrah kok kehidupan semakin sulit? Setelah hijrah kok ekonomi semakin susah? Setelah hijrah kok rezeki terasa semakin seret dibanding dulu ketika belum berhijrah, masih bekerja di tempat-tempat yang bersinggungan langsung dengan hal-hal yang haram. Rezeki terasa sangat mudah, tidak perlu bersusah payah, sholat tepat waktu, mengabaikan sholat, tapi dirasa rezeki sangat mudah didapat. Atau ketika bekerja di tempat yang berbasis ribawi, semuanya terasa lancar, padahal hakikatnya di tempat itu tidak pernah ada ridha Allah. Yang pertama harus ingat, niatkan hijrah hanya karena Allah. Mungkin kita salah dengan niat hijrahnya, karena seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika dia niatnya ekonomi, maka hanya ekonomilah yang akan dia dapat. Dia tidak akan mendapatkan apapun selain ekonomi. Tetapi ketika niat hijrah dia karena Allah, dia akan mendapatkan ekonomi, dia akan mendapatkan Allah, dan dia akan mendapatkan segalanya. Kenapa? Karena Allah telah dia dapatkan. Jadi yang pertama, luruskan niat. Hijrah itu karena Allah. Yang kedua, orang yang diuji dengan kesenangan bukan berarti Allah ridho. Dan yang diuji dengan kesusahan bukan berarti Allah marah. Ingat, yang Allah berikan bukan berarti Allah sayang. Yang Allah tidak berikan bukan berarti Allah juga tidak sayang. Kenapa? Jangan-jangan dulu uangnya banyak tapi istidraj. Apa itu istidraj? Duitnya banyak tapi tidak pernah sholat. Duitnya banyak tapi durhaka terhadap orang tua. Duitnya banyak tapi dijalankan ke tempat maksiat. Duitnya banyak tapi pelit terhadap istri. Seakan-akan itu semua adalah rezeki, padahal itu azab dari Allah. Jadi ikhtiar itu harus maksimal. Begitu hijrah, bisnisnya, usahanya diseriusin enggak, ditata enggak dengan benar. Begitu hijrah, silaturahminya dijaga tidak? Harus dijaga, harus diperbaiki, harus dimaksimalkan. Banyak kok teman-teman saya setelah hijrah usahanya semakin lancar, semakin sukses, semakin kaya ketimbang sebelum dia hijrah. Jadi seakan-akan kalau hijrah itu pasti uangnya berlimpah, pasti uangnya banyak. Bukan itu intinya. Ketika sudah berhijrah terus tidak mengusaha, hanya duduk berdiam menanti pertolongan Allah, itu juga bukan. Hijrah adalah perintah Allah. Sama seperti sholat dan saum. Seperti Rasulullah SAW dan para sahabat, dia berhijrah tidak akan mendapatkan apapun, karena hakikatnya hijrah itu perintah Allah. Adapun Allah memberi lebih kepada kita setelah berhijrah, itu karena berkahnya Allah. Jadi hijrah itu luruskan niat, bulatkan tekad, kafahkan keinginan. Sekali lagi, luruskan niat, perbaiki ikhtiar, dan rubah lingkungan kita. Insya Allah, Allah pasti
beri yang terbaik. Ingat, terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa paham yang pertama, luruskan niat. Yang ketiga, yang kedua, ikhtiar. Periksa ikhtiarnya, perbaiki ikhtiarnya, niatkan ikhtiarnya. Yang ketiga, lingkungannya harus dirubah. Kalau lingkungannya tetap yang lama, gak akan bisa. Makanya hijrah dan ukhuwah. Karena Allah katakan, boleh jadi kamu anggap itu buruk, tapi itulah yang terbaik buatmu. Dan boleh jadi kamu anggap itu terbaik, padahal itulah yang terburuk buatmu. Allah Maha Tahu dan kita tidak tahu apapun. Jadi kesimpulannya, baik buruk menurut Allah, bukan menurut manusia. Karena kalau menurut manusia pasti salah. Kenapa? Karena persepsi manusia selalu berubah-ubah sesuai dengan kepentingannya. Jadi ingat, luruskan niat, perbaiki ikhtiar, perbaiki lingkungan. Semoga bermanfaat, terutama buat pribadi saya dan buat teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.